Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang distribusi normal. Distribusi normal itu adalah suatu distribusi probabilitas variabel acak kontinu yang kurvanya simetris terhadap rata-ratanya, yang dilambangkan seperti ini ya. Nah, ini adalah rata-rata juga yang disebut orang dengan simbol mu. Kemudian variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal itu dilambangkan dengan seperti ini. Jadi X tanda ini, lalu huruf N besar buka kurung, ini mu, koma sigma kecil atau tau biasa orang mengatakan. Tentunya ini adalah rataan, ini simpangan bakunya. Dan ini dibaca variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma kecil atau tau. Kita lanjut ya. Kurva normalnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat kurva normal ini, maka dia akan memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kurvanya itu berada di atas sumbu X. Kemudian dia ini simetris terhadap rataannya. Kemudian sifat yang kedua, median, modus, dan rataannya itu atau rata-ratanya adalah sama. Kenapa demikian? Karena kurva ini sangat ideal sekali. Maksudnya itu datanya berkumpul di tengah. Jadi andai kata datanya itu berupa hasil ulangan matematika, maka yang mendapat nilai rendah itu sangat sedikit. Demikian juga yang mendapat nilai tinggi juga sangat sedikit. Jadi nilainya itu berkumpul di tengah. Sehingga mediannya, modusnya, dan rata-ratanya itu adalah sama. Kemudian sifat yang ketiga yaitu memiliki asimptot datar sumbu X. Kenapa demikian? Karena kurva normal ini selalu mendekati sumbu X, akan tetapi tidak pernah memotong atau menyentuh sumbu X. Sehingga dengan demikian sumbu X-nya itu disebut dengan asimptot datar. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu sifat yang keempat, luasan daerah ini tentu sama dengan 1. Kenapa demikian? Karena ini menyatakan peluang. Tentu kalau menyatakan peluang, maka jumlah seluruh peluangnya itu bernilai sama dengan 1. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu fungsi peluang variabel acak. Variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rataan mu simpangan baku adalah sigma kecil, yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dia. Sangat susah ini atau sulit kalau dihitung. Saya cuma memberi keterangan saja bahwa ini adalah simpangan bakunya, ini adalah pi yang nilainya itu 3,14. E ini adalah singkatan dari nama seseorang, yaitu Euler, yang nilainya sama dengan 2,718 dan seterusnya. Kemudian berpangkat min setengah dikali, yaitu X, di mana X-nya ini merupakan nilai variabel acaknya, ini dikurangi rataannya lalu dibagi dengan simpangan bakunya berpangkat 2. Untuk X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya, peluang variabel acak X yang berdistribusi normal pada interval variabel acak X-nya lebih dari atau sama dengan X1 tetapi kurang dari atau sama dengan X2 itu dinyatakan seperti ini. Yaitu integral dengan batas bawah X1, batas atas X2, kemudian fungsinya ini merupakan fungsi yang di atas ini tadi. Nah, kalau digambarkan grafiknya ini, maka bentuknya seperti ini. Jadi ini sumbu simetrinya ya, yaitu rataannya mu ya. Batas bawahnya X1 dan batas atasnya adalah X2. Kalau ini juga dihitung tentu sangat susah sekali ya. Olehnya itu kita transformasikan dari distribusi normal ini ke distribusi normal baku. Yang mana itu yang dikatakan distribusi normal baku, yaitu suatu distribusi normal di mana rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Hasil transformasinya yaitu diperoleh Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma kecil, di mana X-nya ini merupakan nilai variabel acaknya, mu ini merupakan rataannya,
sigma kecil atau tau ini merupakan simpangan bakunya, sedangkan Z ini merupakan angka baku atau Z standar. Jika ini disubstitusi ke persamaan di atas ini, tentu akan diperoleh. Nah, ini dia. Sekarang batasnya sudah berubah. Variabel acaknya bukan lagi X karena sudah dikonvers ke dalam distribusi normal baku, maka menjadi Z. Sehingga batasnya yang mula-mula X1 berubah menjadi Z1, X2-nya menjadi Z2. Kemudian ini diganti dengan Z, sehingga menjadi sigma kecil akar dari 2V dikali E berpangkat min 1/2 Z berpangkat 2 dz. Kemudian kurvanya ini tentu akan berubahnya seperti ini. Bukan lagi di sini mu, tetapi sama dengan 0 karena tadi mu-nya sudah dikatakan 0 karena ini berdistribusi normal baku. Kemudian Z-nya X-nya X1-nya sudah berganti menjadi Z1, X2-nya sudah berganti menjadi Z2. Sumbu X-nya juga sudah berganti menjadi sumbu Z. Saya kira jelas. Ini pun jika dihitung tentu akan susah atau sulit. Jadi untuk menentukan peluang dari suatu variabel Z yang berdistribusi normal baku, lebih mudah atau ada cara lain, yaitu menggunakan tabel daftar distribusi normal baku. Itu untuk menentukan peluang daripada distribusi normal baku. Daripada kita menggunakan integral ini sangat susah sekali. Jadi kita gunakan tabel distribusi normal bakunya. Seperti apa itu tabelnya? Kita lihat di sini. Ini tabel distribusi normal baku, di mana nilai yang berada di bagian kiri ini merupakan, dan bagian atas ini yang paling baris pertama ini merupakan nilai daripada Z. Sedangkan yang di tengah ini merupakan hasil peluangnya atau luasan daerahnya. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana cara menentukan peluang variabel acak Z yang menggunakan tabel distribusi normal baku. Oke, kita lihat bentuk yang pertama, yaitu peluang Z lebih dari 0 atau boleh dikatakan lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita sekarang ini khusus membicarakan peluang atau luasan daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetri. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Jika Z berdistribusi normal baku, tentukan peluang. Peluang Z lebih dari 0 tetapi kurang dari 1,25. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama kita buat kurvanya dulu. Saya kira jelas dari 0 sampai 1,25. Selanjutnya kita tampilkan daftarnya. Ini dia. Caranya menghitung dua angka pertama yaitu 1,2 kita lihat di kolom paling kiri 1,2. Ini dia saya lingkari. Kemudian angka terakhir 5 itu pada baris pertama. Ini dia. Selanjutnya dari 1,2 kita tarik garis ke kanan. Lalu dari 5 yang baris pertama ini kita tarik garis ke bawah. Maka akan jatuh kepada angka 0,3944. Sehingga nilai peluangnya ini, nilai peluangnya tentu sama dengan 0,3944. Atau luasan daerah ini sama dengan 0,3944. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Z berdistribusi normal baku. Tentukan peluang variabel acak Z yang lebih dari 1 tetapi kurang dari 2,14. Kita lihat grafiknya ini. Nah, ini tidak bisa kita langsung dilihat dari tabel dari 1 sampai 2,14 itu tidak ada. Jadi langkah pertama kita harus mencari luasan daerah tentu dari 0 sampai ke 2,14 lalu dikurangi dengan luasan daerah dari 0 sampai ke 1,00. Atau dengan kata lain kita mencari peluangnya Z yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 2,14 lalu dikurangi dengan peluang variabel acak Z yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 1,00. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini maka kita bisa lihat dari tabel distribusi normal baku. 2,14 dua angka pertama 2,1. Ini dia. Lalu 4 pada baris pertama yang ini. Kita tarik dari sini ke kanan. Nah, dapat ini ya. Maka hasilnya adalah yaitu 0,438. Inilah peluang variabel acak Z yang lebih dari 2,14. Selanjutnya yang ini kita lihat di tabel
yaitu dua angka pertama 1,0 berarti yang ini, kemudian pada baris pertama yaitu angka 0. Nah, ini dia. Saya sudah lingkari juga, kemudian tarik ke kanan dan tarik ke bawah, dapat ini. Sehingga dengan demikian maka hasil peluangnya tentu sama dengan 0,4838 dikurangi 0,3413. Hasilnya adalah 0,1425. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jika set variabel acak berdistribusi normal baku, tentukan peluang variabel acak set yang lebih dari 2,38. Kita lihat kurvanya ini. Nah, tentu kalau lebih dari 2,38 maka luasan daerahnya adalah ini. Untuk mendapatkan luasan daerah ini tentu luas seluruhnya yang berada di sebelah kanan sumbu simetri, yaitu luas seluruhnya 0,5 dikurangi dengan luasan daerah dimulai dari 0 sampai dengan 2,38. Itulah luasan daerah yang diarsir. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi 0,5 itu luasan daerah yang berada di sebelah kanan sumbu simetrinya, lalu dikurangi dengan peluangnya variabel acak set yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 2,38. Nah, ini tinggal lihat di tabel. Nah, ini dia. 2,3 yaitu kolom dua angka pertama bagian kolom paling kiri. Kemudian baris pertama jatuh kepada angka 8. Nah, dia. Kita tarik dari sini ke kanan dan ini tarik ke bawah, akan diperoleh 0,4913. Sehingga hasil peluangnya adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4913. Hasilnya adalah 0,0087. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita ini akan menghitung peluang atau luasan daerah khusus yang berada di sebelah kiri sumbu simetri. Oke, contoh. Nah, ini dia. Misal set berdistribusi normal. Tentukan peluang variabel acak set yang lebih dari min 1,25 tetapi kurang dari 0. Kita lihat grafiknya. Ini dia. Jadi grafiknya itu kurvanya yang berwarna abu-abu ini. Jadi tidak ada itu dalam tabel bernilai negatif. Jadi dia harus dirubah dulu menjadi ke kanan. Yang penting kan luasnya sama. Jadi dari min 1,25 ke 0 itu sama nilainya atau sama luasnya kalau dari 0 ke 1,25. Sehingga pertidaksamaan ini atau peluang ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Nah, ini baru ada di tabel. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana penggunaan tabel. Berarti dua angka pertama 1,2, kemudian angka 5 ini jatuh pada baris pertama. Hasilnya itu di tabel adalah 0,3944. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Jika set berdistribusi normal, tentukan peluang variabel acak set yang lebih dari min 2,10 kurang dari min 1,0. Nah, ini grafiknya. Kalau ini grafiknya yang berwarna abu-abu, kita converse dulu ke sebelah kanan, yaitu di sebelah kanan sumbu simetri. Tentu sama luasnya. Kalau yang ini tadi dari min 2,10 sampai ke min 1,0, maka sekarang sudah berubah dari 1,0 sampai 2,10. Karena kalau min itu tidak ada di tabel. Sehingga dengan demikian peluangnya ini sama dengan, yaitu mencari peluangnya variabel acak set yang lebih dari 1,0 tetapi kurang dari 2,10. Nah, ini bisa dilihat di tabel, tapi sebelumnya kita harus mencari luas daerah dari 0 sampai ke 2,10, kemudian dikurangi luas daerah dari 0 sampai ke 1,0. Nah, ini dia. Ini sudah bisa dilihat di tabel. Ini di tabel hasilnya 4,821 dan dikurang, dan ini di tabel hasilnya 0,3413. Hasil terakhirnya adalah 0,1408. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu peluang variabel acak set yang lebih dari A tetapi kurang dari B, di mana A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Nah, kita lihat. Ini contohnya. Tentukan peluang variabel acak set yang lebih dari min 2,10 tetapi kurang dari 1,0. Ini grafiknya. Dari min 2,10 sampai dengan
1,0. Ini dipisah dulu. Dari min 2 min 2,10 sampai 0, kemudian ditambah dari 0 sampai 1,0. Nah, ini dia. Kemudian yang dari min 2,10 sampai 0 tadi sudah dijelaskan di contoh sebelumnya, sama saja peluangnya dari 0 sampai ke 2,10. Nah, demikian juga yang ini, saya kira jelas. Ini bisa dilihat di tabel. Maka hasilnya adalah 0,4821 ditambah 0,3413. Hasil terakhirnya adalah 0,8234. Saya kira jelas ya. Kita lihat yang ini, menentukan variabel acak set jika diketahui peluangnya. Lihat contoh 7 ini. Jika set variabel acak normal baku, tentukan nilai A jika peluang variabel acak set lebih dari 0 tapi kurang dari A. Hasil peluangnya 0,3944. Oke, kita lihat. Kita lihat grafiknya ini. Dari 0 sampai A peluangnya adalah 0,3944. Jadi ini dibalik. Kita lihat kurvanya. Cari di tengah. Nah, ini nilai peluangnya yang 39,44 berarti di sini. Lalu dari sini kita tarik ke kiri jatuh kepada 1,2. Tarik ke atas jatuh kepada angka 5. Sehingga nilai A di sini yang mungkin adalah 1,25. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ke-8. Jika set berdistribusi normal baku, tentukan nilai A jika peluang set lebih besar dari A, nilai peluangnya 0,0087. Oke, dengan A besar dari 0. Nah, ini dia. Kalau digambar, maka luasan daerah itu seperti ini ya. Kita akan mencari A. Tentu akan sama, luasan daerah ini sama dengan luas seluruhnya bagian kanan sumbu simetri dikurangi dengan luasan daerah dari 0 sampai A. Nah, kita lihat ini. Luasan seluruhnya bagian kiri tentu 0,5. Peluangnya tadi set lebih besar dari A sudah ada 0,0087. Kemudian sama dengan 0,50 dikurangi peluang daripada set lebih dari 0 tetapi kurang dari A. Ini pindah ruas ke kanan dapat ini. Ya, dapat ini ya. Kemudian 0,50 dikurangi ini, maka hasilnya adalah 0,4913. Nah, ini yang ada di tabel. Kita cari, buka tabelnya yang ada di tengah ini, 0,4913. Tarik ke kiri, jatuh pada 2,3. Tarik ke atas, jatuh kepada angka 8. Dengan demikian, maka nilai A yang mungkin adalah 2,38. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Jika kalian belum paham, maka bisa kalian buka contoh soal yang berada di slide-slide sebelumnya. Saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.